إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan atau mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita minta atau tidak selalu melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita orang yang senantiasa dapat istiqomah mensyukuri segala rahmat dan nikmat dan hidayah Allah itu. Karena tidak mungkinlah selamat akan tidak terpelihara senantiasa kita dari kesalahan kalau kita tidak istiqomah di dalam menerima, mengamalkan
segala bentuk rahmat dan nikmat Allah dalam kehidupan kita. Baik kehidupan berkeluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan kita berjamaah di mana dan kapanpun kita berada. Hanya karena senantiasa kita istiqomah mensyukuri rahmat, nikmat dan hidayah Allah yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya, selawat beriring salam semoga tetap tercurah keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tanda selawat kita, seperti kita bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan segala rahmat dan nikmat Allah ke jalan yang diridainya, akan tentu juga tanda selawat kita kepada Rasulullah adalah menjadikan beliau di garda depan untuk uswatul hasanah dalam kita melaksanakan hidup dan kehidupan kita. Semoga kita senantiasa seperti itu hendaknya, karena Rasulullah berpesan apabila kita senantiasa berpegang teguh dengan apa yang ditinggalkannya, yakni wahyu atau kitab Allah serta hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pegangan hidup kita dalam melaksanakan realitas kehidupan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada Jumat kali ini khatib ingin mengangkat sebuah judul yang sangat sederhana, dan karena ini telah kita lalui dan telah kita lakoni beberapa berbilang hari yang lalu yang telah meninggalkan kita, yakni amanah dari puasa Ramadan atau yang disebut dengan amanah Ramadan terhadap kita. Barangkali tidak salah kalau kita baca realitas yang ada di dalam kehidupan sebagai muslim. Kita ambil sebagai muslim saja di tengah masyarakat kita. Mari kita coba melihat umpamanya bentuk-bentuk amaliyah sebagai seorang muslim, yang kita ambil satu bentuk amaliyah saja, yaitu salat fardu ain umpamanya. Maaf, ini saya menyampaikan fotokopi khutbah kemarin. Yang pertama, tidak mustahil bahwa ada umat Islam itu dari balik berakalnya sampai malaikat Israel datang menjemputnya, dia terdaftar sebagai seorang muslim, tidak mustahil tidak pernah salat 5 waktu selama. Kenapa dia beragama Islam? Satu, mungkin barangkali bahwa tidak boleh hidup di bumi Nusantara ini kalau orang yang tidak beragama. Yang kedua, untuk mengisi formulir-formulir yang nyaris setiap formulir yang ada dalam tatanan pemerintah kita itu dijelaskan tempat, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, dan di sana ada kolom agama. Nah, dengan demikian dia beragama Islam tapi tidak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya. Itu satu. Yang kedua, tidak mustahil bahwa ada umat Islam
di lingkungan kita ini yang hanya sholatnya meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh tetangga sebelah, yaitu sholat sekali dalam seminggu. Mungkin karena bapaknya tokoh masyarakat atau orang tuanya, baik yang sudah meninggal atau yang masih ada, karena malu kelihatan bahwa orang tuanya adalah tokoh masyarakat atau ustadz, kiai umpamanya, tetapi dengan kebiasaannya tidak melaksanakan sholat, maka dia hanya mampu melaksanakan sholat sekali dalam seminggu, yaitu sholat Jumat saja. Yang ketiga, umat Islam itu sholatnya hanya musiman, yakni sholat sebulan dalam setahun, dengan alasan dia punya sekelumit ilmu dan pengetahuan yang didengarnya dari gurunya, dari kiainya, dari ustaz umpamanya. Pesan Rasulullah, la siyama liman la salata. Tidaklah benar atau sia-sialah puasa seseorang kalau dia tidak sholat. Nah, untuk melancarkan dan untuk kebenaran, mengharapkan benarnya puasanya, maka selama sebulan puasa dia melaksanakan sholat. Dan yang sangat miris sekali, yang keempat adalah orang Islam itu sholatnya hanya 2 kali dalam setahun. Saya katakan adalah orang yang seperti ini malah jauh lebih kasak kusuk daripada orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan segala tetek bengek yang terjadi di dalam ibadah puasa itu. Dan orang yang melaksanakan hanya sholat 2 kali dalam setahun ini, mereka jauh lebih kasak kusuk. Apalagi di saat takbiran, nyaris kita tidak kebagian dari dia. Padahal salatnya hanya 2 kali dalam setahun, dan dengan peragaan-peragaan pakaian-pakaian yang istimewa, bahkan lebih duluan sampai ke lapangan atau di masjid, seolah-olah betul-betul dipersiapkan untuk melaksanakan salat itu sendiri. Dia tidak tahu bahwa salat itu hanyalah salat sunnah, salat yang hanya mendukung amal ibadah yang lain, salat yang hanya bekal menyempurnakan amal ibadah yang lain, termasuk menyempurnakan salat-salat fardu yang dia lakukan selama 5 kali sehari semalam. Padahal salat atau ibadah yang mana yang akan disempurnakan oleh salat yang 2 kali ini? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, orang muslim yang melaksanakan dan berusaha berharap dengan amal ibadahnya, sehingga dia menjadikan ibadah salatnya yaitu adalah amal ibadah yang paling pertama akan dihisab kelak di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dengan ibadah-ibadah yang lain, dia hanya berharap agar ibadah salatnya lebih sempurna dan lebih maksimal di mata Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada jalan lain, tidak ada realitas yang lain, akan tetapi mari kita laksanakan ibadah Ramadan yang telah 20 hari berlalu di hadapan kita.
Apa saja amanah Ramadan itu? Sebenarnya kalau kita renungkan dan andai kata kita hitung, sangat banyak sekali. Yang pertama, agar kita menjadi orang yang melaksanakan dan menerima amanah Ramadan adalah apabila kita memahami makna Ramadan itu sendiri. Kita katakanlah Ramadan itu sebagai praktek, kita katakanlah Ramadan itu sebagai tarbiyah, kita katakanlah Ramadan itu sebagai training di dalam kita melaksanakan ibadah ke depan. Contoh, bahkan di dalam Ramadan itu sendiri di penghujungannya berbeda kita memaknainya. Kalau pesan-pesan agama, Ramadan itu semakin ke ujung semakin manis, semakin enak, semakin banyak harapan-harapan kita untuk menerima bonus-bonus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pesan Allah di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 tadi kita, di mana Allah berpesan kepada kita, wa bataghi fima atakallahu daral akhirah. Berlomba-lombalah kalian mencari untuk kebahagiaan di kampung akhirat. Kemudian wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya Allah yang mengingatkan kita. Karena kamu terlalu berlomba-lomba mencari kebahagiaan akhirat, jangan sampai lupa untuk nasibmu atau hidupmu di dunia. Hanya sekedar jangan sampai lupa. Nah, dengan demikian orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan amanah Ramadan semakin ke ujung semakin banyak bonus yang Allah tebarkan kepada kita, berarti kita lebih mendahulukan kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Kemudian setelah Ramadan pergi, kadang-kadang amanah Ramadan lewat kita untuk bisa terbiasa melaksanakan salat berjamaah. Jamaahnya semakin kendor, jamaahnya semakin maju ke depan. Bahkan tidak ayal ada masjid-masjid yang kadangkala setelah seminggu Ramadan pergi, jamaah itu nyaris kering di tengah-tengah masjid. Demikian juga dengan interaksi kepada sesama kita yang diajarkan oleh Ramadan, yang diamanahkan oleh Ramadan, berbuka bersama umpamanya, akan tetapi telah hilang atau nyaris secara pelan-pelan kepedulian antara kita sesama setelah Ramadan itu datang. Padahal itulah yang diamanahkan oleh Ramadan. Banyak lagi amanah-amanah Ramadan yang harus kita sampaikan, tetapi karena pagi hari ini kita hanya dalam rangka praktek berkhutbah, yang sebenarnya intisari yang akan kita cari adalah khutbah itu apa, bagaimana rukun dan syaratnya, kemudian adab atau tata caranya di dalam melaksanakan. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita ke depan di dalam mengisi hidup dan kehidupan kita, di mana kehidupan dunia ini sangat-sangat pendek daripada kehidupan akhirat yang akan kita hadapi kelak setelah sakaratul maut itu datang. Alhamdulillah besar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin,
untuk memberi kata kunci terhadap menerima dan melaksanakan amanah bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita. Karena Allah tidak pernah memberikan atau menyampaikan kepada kita bahwa akan datang malaikat maut terhadap diri kita masing-masing menjelang Ramadan yang akan datang. Hanya doa yang dapat kita panjatkan kepada Allah. Andai kata kita sia-siakan Ramadan kemarin atau sampai hari yang ke-20 hari ini kita belum dapat melaksanakan amanah Ramadan, hanya doa semoga Allah mengistiqomahkan kita untuk bisa melaksanakan dan menerima amanah Ramadan itu. Dengan kata kunci, yakinkan, matangkan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni bahwa tidak ada Tuhan tempat kita menyembah selain hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinkan serta tanamkan di dalam diri kita, baik kita berusaha maupun di dalam keberusahaan kita, yaitu senantiasa tidak ada tempat kita bermohon dan meminta rezeki apapun, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan katakan, tanamkan prinsip, yakinkan serta istiqomah di dalam berakidah bahwa tidak ada tempat kita menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan Allah itu bukanlah makhluk, oleh karena itu Allah tidak pernah sama dengan makhluk. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhumul amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. La